Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Islam Muhammadin nabiyir rahmat wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallahi ittaqullaha wa'lamu anna ni'amallahi ta'ala katsiratun wa kabiruh wa anna hadana laha ala yahsiha kama an syukranaha la yuwaffiha wasma'u qawlal mun'imi ta'ala fiha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Masyaallah muslim rahimahullah. Tidaklah kalian tahu bahwa sesungguhnya karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita sangat banyak dan besar. Jika kita menghitungnya maka tidak dapat terhitung jumlahnya. Sebagaimana pula jika kita mensyukurinya maka tidak akan mencukupinya. Ingatlah firman Allah tentang masalah itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung karunia Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitung jumlahnya. Quran surah An-Nahl ayat 19. Ketahuilah wahai para hamba Allah bahwa mengingat karunia Allah merupakan sebagian tanda syukur kita kepadanya dan melupakannya sebagai tanda mengingkarinya. Padahal kita berlindung kepada Allah dari mengingkari segala karunia-Nya, karena hal itu mengancam hilangnya segala karunia Allah dan mendorong pelakunya dalam kesulitan dan kerugian. Sesungguhnya karunia Allah yang paling jelas dan paling besar adalah karunia Islam, sebab karena kita dapat terhindar dari kekafiran dan menyelamatkan kita dari api neraka yang kekal. Yang perlu ditanyakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, apakah kita telah mengenali karunia Allah yang satu ini dengan pengenalan yang semestinya, sehingga kita dapat mensyukuri dan karunia itu tetap dapat bersama kita, sehingga kita senantiasa hidup dalam keadaan bersyukur, mulia, suci, bahagia, dan aman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa Islam adalah agama Allah yang dibawa Rasulullah, utusan Allah Nabiullah Muhammad SAW. Dia tidak akan menerima agama lain seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut, "Faman yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbalah minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang menghendaki agama selain Islam, maka sekali tidak akan diterima padanya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya agama yang dari Allah adalah agama Islam. Pemberitaan dari Allah ini telah membatalkan fungsi semua agama selain Islam, sehingga dia tidak akan mengakui kebenaran agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, dan semua agama yang dianut oleh berbagai bangsa sejak dahulu hingga sekarang. Allah telah menurunkan agama menurut Allah dan dibawa risalah oleh nabi-nabinya beserta kitab-kitabnya, sebagaimana umat Nabi Musa dengan kitabnya yaitu Taurat. Sebab Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana telah membatalkan fungsi semua agama selain Islam. Allah telah mengganti syariat agama-agama itu dengan syariat Islam yang bersifat sempurna dan yang akan membawa kebahagiaan bagi setiap pengikutnya yang menyembah Allah yang Maha Esa, yang mengikuti tuntunan agamanya, akidahnya, ibadahnya, hukum-hukumnya, dan tata keramanya dan budi pekertinya. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya masuk ke dalam Islam mempunyai arti keharusan bagi setiap orang untuk mengislamkan hatinya, wajahnya, dan seluruh anggota badannya kepada Allah semata, sehingga tindak tanduknya dan gerak-geriknya tidak keluar dari sedikit pun dari koridor mentaati Allah dan mengharap ridha-Nya, sehingga hati seorang muslim tidak akan tergerak kecuali untuk meraih cinta dan ridha Allah, meradhatillah, ridha yang Allah berikan kepada hambanya, termasuk juga seluruh anggota badannya hanya untuk menaatinya dan menghadap ridhonya, termasuk juga mata, telinga, tangan, kaki. Semua tidak akan bergerak kecuali telah disesuaikan dengan petunjuk dan izin Allah. Itulah hakikat agama Islam dan karunia terbesar yang dilimpahkan kepada kita. Apakah kita telah mengenalinya dengan semestinya? Apakah kita mensyukurinya? Dan apakah kita termasuk orang-orang yang sejati? Sesungguhnya Islam terbina atas 5 pondasi, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah.
Jika seorang sengaja tidak melaksanakan salah satu dari pondasi-pondasi itu, maka robohlah keislamannya, sehingga ia tidak terkait dengan Islam sedikit pun. Seorang tidak akan termasuk seorang Islam ketika ia menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak menunaikan salat atau zakat, puasa Ramadan atau ibadah haji. Sungguhnya seorang hamba jika telah masuk ke dalam Islam dan ia memperindah keislamannya, maka seluruh hidupnya tercatat sebagai ibadah kepada Allah, sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan apa yang bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah mengharap ridhonya. Seorang pedagang muslim di tempat perdagangannya, seorang petani di tempat pertaniannya, seorang industri di tempat perindustriannya, seorang yang beriktikaf di masjid, seorang yang bersalat mihrabnya, seorang yang berpuasa di siang harinya, dan seorang yang beribadah di malam harinya. Semua hanya bertujuan mentaati Allah dan mengharap ridhonya. Itulah yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya, umatnya yang para pengikutnya, seperti yang tertera dalam firman Allah berikut. Qul innama salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalal muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahimung jiwal mustadi man amana bihi wattaqullah walhum wal muhlikal wal musyrikin kan farabihi wa wasahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyika Muhammadin ni ba'dillahi rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa taba'a wa hadahu min sa'iri ibadillahi amma ba'du. Ayuhal muslimun, ittaqullaha laqad amarana rabbana bil imani bihi wa bi rasulihi wa nuril ladzi utirila ala rasulihi. Faqala asa min qaidin min suratin taqwadun fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Kaum muslim rahimahumullah, sesungguhnya Tuhan kita telah menyuruh kita untuk percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya sebagai cahaya petunjuk, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bukan surat At-Taghabun ayat 8. Yang perlu dinyatakan adalah apakah kita telah benar-benar melaksanakan perintah Allah tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, yang pantas menjadi penghuni surga yang luasnya sebesar langit dan bumi yang dijanjikan oleh Allah. Dan bagi siapapun percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Berlomba-lombalah kamu dalam mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun jawaban adalah kita boleh mengakui sebagai seorang yang beriman yang sejati jika kita telah benar-benar mengetahui hakikat keimanan kita. Seorang yang mengaku beriman, maka ia diharuskan menerangkan hakikat keimanannya, seperti yang dilakukan oleh Al-Haris ibnu Malik al-Anshari ketika ia ditanya oleh Rasulullah SAW. Wahai Haris, bagaimanakah keadaanmu? Jawab Haris, kini aku sebagai seorang beriman yang sejati. Sabda Nabi SAW, perhatikanlah bahwa segala sesuatu harus ada buktinya. Maka apa bukti keimananmu yang sejati? Jawab Haris, kini diriku sudah tidak senang kepada kehidupan dunia.
sehingga aku habiskan malam hariku untuk beribadah malam dan siang hariku untuk berpuasa, seolah-olah aku diperlihatkan arsy Tuhanku, seolah-olah aku diperlihatkan para penghuni surga yang saling berkunjung dengan bersamanya, dan seolah-olah aku diperlihatkan para penghuni neraka yang saling berhimpit dengan semuanya. Ikhwani fidin yang dirahmati Allah, sabda Nabi SAW, wahai Haris, jika engkau telah mengetahui hakikat keimananmu, maka peliharalah baik-baik keimananmu. Tabrani fil Khabir dan Al-Haisami fi Majma'us Zawaid. Masyaallah muslim rahimahullah yang dicintai Allah, semoga kita dirahmati Allah semua dan dimudahkan segala urusan dunia maupun di akhirat, dan diampuni pada malam ini. Semoga Allah memberikan maghfirah, ampunan, rahmat serta hidayah inayahnya, serta tetap menjaga karunia-Nya dan mencari ampunannya. Siapa di antara kita yang sudah tidak senang kepada dunia, sudah rajin beribadah malam dan berpuasa di siang hari, sehingga dengan kekuatan imannya maka seolah-olah ia diperlihatkan arsy Tuhannya, seolah-olah ia diperlihatkan para penduduk surga yang saling berkunjung dengan sesamanya, dan seolah-olah ia diperlihatkan para penduduk neraka yang saling berhimpit dengan sesamanya dan yang senantiasa berteriak, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api neraka ini, agar kami dapat berbuat sesuatu yang tidak sama dengan yang telah kami perbuat di masa lalu. Sesungguhnya keimanan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali harus beriman pula kepada apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani, misalnya para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, dan para rasulnya, dari kebangkitan hari akhir, takdirnya yang baik maupun yang buruk, kemudian menyerah sepenuhnya kepada Allah, dan jangan mengabdi kepadanya, jangan mengikuti setan, dan juga harus mengikuti syariatnya. Sebagaimana pula keimanan kepada Rasulnya tidak akan sempurna kecuali beriman pula kepada apa yang beliau sampaikan, mengikuti jejak dan perintah, dan mengajak orang lain kepadanya. Itulah tanda ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itulah tanda ketaatan kita kepada Allah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia taat kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Hendaklah kalian menyintai Nabi SAW karena mencintai beliau SAW, seperti yang disebutkan dalam sabda berikut. Cintailah Allah karena ia telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kalian, dan cintailah aku karena Allah mencintai aku. Hadits Tirmidzi disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Kaum muslimin yang berbahagia, kita pun diperintah beriman kepadanya, pada kitabnya Al-Quran yang diturunkan sebagai cahaya bagi umat Islam, yaitu dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran, seperti halal, haram, tauhid dalam beribadah, membatalkan yang batil seperti syirik, kufur, fasyik, kesaliman, keburukan, dan kerusakan. Dan hendaknya kita mengulang-ulang membacanya di waktu malam dan siang, dan mempelajarinya di setiap kesempatan kita berkumpul, memahami baik-baik ajarannya untuk kita praktekkan dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Masyaallah muslim rahimahumullah, itulah sebagaimana dari hakikat keimanan kita. Ada pula sifat-sifat orang yang beriman yang terlihat pada diri mereka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadahum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya mereka, dapat dibacakan bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman. Dengan sebenar-benarnya mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 2-4.
Kini kalian telah mengetahui bahwa orang-orang beriman mempunyai 5 sifat seperti yang disebutkan dalam firman Allah tadi, yaitu hati mereka menjadi gemetar ketika disebutkan nama Allah, keimanan mereka bertambah ketika dibacakan firman-firman Allah, hati mereka banyak bertawakal kepada Allah, mereka mendirikan salat dan mereka menafkahkan sebagian rezeki Allah yang Allah berikan kepada mereka untuk berjuangan di jalan Allah. Selain itu ada lagi 2 sifat yang dimiliki orang-orang beriman, yaitu bersaudara dengan sesama mukmin dan selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman lelaki maupun wanita sebagian dari mereka menjadi wali bagi yang lain. Mereka suka menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar. Surat At-Taubah ayat 70. Adapun arti wali dalam ayat di atas adalah cinta dan menolong. Maksudnya seorang mukmin harus menyintai dan menolong sesama mukmin. Mana mungkin seorang yang memusuhi dan menghina dan tidak menolong orang muslim, tapi ia mengaku sebagai seorang beriman. Padahal Rasulullah SAW telah menerangkan dengan jelas tentang kepribadian orang-orang beriman yang sejati seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Menolong merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslimah, mukminah, orang yang beriman. Sabda Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya, kecintaannya, dan kerjasamanya dengan sesamanya bagi sebuah tubuh. Jika ada sebagian anggota tubuh yang merasa sakit, maka yang lain akan merasa sakit pula karena menderita penyakit. Muttafaqun alaih. Hendaknya kalian mengoreksi dan memperkokoh iman kalian masing-masing, karena iman adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, iman bukan angan-angan, bukan hiasan. Iman adalah suatu keyakinan yang ada di dalam hati dan dipraktekkan dengan perbuatan. Ihsan atau kebajikan. Masyarul muslim rahimahullah, sesungguhnya ihsan dan atau kebajikan termasuk sepertiga bagian dari agama Islam yang disepelekan oleh sebagian besar umat Islam, sehingga amal-amal kebajikan mereka tidak memperlihatkan hasilnya. Hati dan jiwa mereka tidak bersih, sehingga kecenderungan kecintaan, pertolongan, dan dukungan mereka kepada Allah boleh dikata amat kecil, kecuali dalam hati sebagian orang mukmin yang masih dirahmati Allah. Ada bukti yang paling nyata tentang masalah itu adalah adanya rasa lemah, hina, tidak berdaya, dan tidak adanya rasa kesatuan dan ingin saling menolong di antara sesama umat ini. Sesungguhnya arti ihsan yang termasuk sepertiga dari agama Islam pernah ditegaskan oleh Jibril alaihissalam pada umat Islam umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam seperti disebutkan oleh Muslim dalam kitab Sahih dari Umar radhiyallahu anhu berikut ini. Pada suatu hari ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda seorang musafir, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia duduk di hadapan Nabi SAW sambil merapatkan dua lututnya dengan lutut Nabi SAW, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Sabda Nabi, "Islam adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kerjakanlah salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji Baitullah jika engkau mampu sampai ke sana. Semoga Allah menyelamatkan dari hal yang Allah benci." Jawablah lagi itu, "Sungguh ucapanmu adalah benar." Kata para sahabat, kami merasa heran kepada lelaki itu karena yang ia bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Kemudian lelaki itu berkata, beritahukan kepadaku tentang iman. Sabda beliau, iman adalah hendaknya engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kemudian takdirnya yang baik maupun yang buruk. Lalu lagi itu, sungguh ucapanmu adalah benar. Semoga Allah menuntun kita ke dalam jalan lurus dan shiratal mustaqim. Kemudian lelaki itu berkata, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Sabda beliau, hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya Islam telah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah menerangkan setiap bagiannya sejelas-jelasnya. Beliau menjelaskan tentang Islam dimulai dari 2 kalimat syahadat, yaitu menyatakan bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan ibadah hajinya ke Baitullah. Selanjutnya beliau menerangkan tentang iman, yaitu hendaklah seorang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab